Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum, kami mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Polri saat ini memang sedang berkembang di dalam diskusi di tengah masyarakat, dan menurut kami adalah ini merupakan diskusi yang panjang. Apa yang terjadi saat ini di Polri ini merupakan kejadian yang rentetannya sudah panjang. Dalam catatan kami bahwa kami mendengar dari YLBHI ada 94 kasus korban kekerasan oleh Polri. Kalau kita berbicara di Komnas HAM, banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Polri. Maka pada saat hari-hari ini terjadi diskusi terkait dengan institusi Polri di bawah Kemendagri. Dalam diskusi yang terjadi yang sebelumnya pada tahun 2001-2022, Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Keamanan Dalam Negeri. Bahwa diskusi ini artinya apa? Diskusi ini sudah panjang, kawan-kawan. Maka kita sampaikan kepada publik agar ini menjadi wacana yang muncul dan menjadi diskusi, dan jangan langsung wacana ini yang disampaikan kritik terhadap Polri langsung semuanya mendadak menolak. Tentunya ini tidak baik di dalam iklim demokrasi yang sedang kita bangun di Indonesia. Hal tersebut autokritik dari publik kepada kepolisian yang memuncak adalah di pilkada. Sehingga muncul yang namanya Partai Coklat. Kami dari PD Perjuangan mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Papua Pegunungan, dan yang ada di Sumut, di beberapa daerah lainnya. Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum, kami mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan dari kepolisian, ASN, kepala desa, dan PJ, kami dari tim hukum PD Perjuangan sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Jadi terlalu dini kalau ada yang menyampaikan ini tidak benar, ini hoax. Menurut kami punya bukti yang cukup, dan itu akan nanti kita buktikan nantinya di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kami dari tim hukum tentunya dari segenap struktur partai, kemudian dari tim hukum, saksi sedang merapikan temuan-temuan kami. Nanti kami sedang bekerja menyusun hal tersebut, dan pada saatnya nanti setelah tanggal 15 penetapan 3 hari diberikan, kami akan segera mendaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja dari keterangan dari saya. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Jadi kami perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan, dan juga dengan melibatkan tokoh-tokoh pro demokrasi dan juga beberapa penasihat hukum yang kredibel, memiliki reputasi untuk mempersoalkan ya berbagai anomali demokrasi yang terjadi, baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif, bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja. Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti. Perintah-perintah diberikan secara tertutup, penggunaan instrumen parcok dilakukan secara tertutup, tetapi kami mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah berbagai intimidasi banyak
yang kemudian menyatakan berani untuk melakukan perlawanan. Kami memberikan apresiasi karena banyak yang terinspirasi dengan saudara Endah di Kabupaten Gunung Kidul ketika yang bersangkutan berani melawan arogansi dari aparatur negara yang digunakan pada saat Pilpres, ternyata kemudian rakyat bersimpati dan yang bersangkutan akhirnya terpilih sebagai Bupati Bupati Gunung Kidul. Demikian pula saudara Masington tadi dari Tapanuli Tengah juga sudah melaporkan kepada DPP telah terpilih justru dengan rekam jejak yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu. Saudara Masington mendapatkan bonus elektoral sehingga akhirnya dipilih sebagai bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan begitu banyak cerita-cerita yang membangkitkan suatu semangat bahwa kebenaran pasti akan menang. Ketika PD Perjuangan mempersoalkan terkait dengan reposisi Polri sebagai suatu wacana kritis yang diberikan kepada PD Perjuangan sebagai aspirasi dari rakyat, aspirasi dari tokoh-tokoh pro demokrasi, apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan tetap berada pada koridor-koridor konstitusi. Kami sangat menghormati Polri Merah Putih yang berjuang bagi tegaknya hukum di negeri yang seharusnya sangat demokratis ini. Tetapi di dalam praktek melalui Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 yang baru saja selesai, ternyata banyak instrumen-instrumen parcok yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita selamatkan demokrasi. Agar apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti untuk memulihkan demokrasi yang rusak akibat Jokowi, tidak lagi diperlukan 5 kali pemilu, itu bisa kita percepat apabila rakyat juga berani untuk menegakkan kebenaran di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dari alat-alat negara dan sumber-sumber daya negara-negara tersebut. Terima kasih, dan selanjutnya kepada rekan-rekan pers kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Tolong Pak. Cek. Oke Mas Bas, saya Putu dari Kompas TV. Dari tadi kan berkali-kali nama Jokowi ini disebut lantang, baik itu Mas Hasto ataupun juga Mas Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Nah, sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya, dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobi Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair yang ditunjukkan oleh ketidakadilan
yang terjadi kepada Bapak Edi Rahmayadi, maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri. Sehingga saudara-saudara sekalian, keanggotaan PD Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PD Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badi. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa, karena di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Ini sebagai contoh bagaimana mereka-mereka yang pada masanya itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang begitu kuat, tidak terkalahkan, tetapi akhirnya sejarah mencatat bagaimana mereka menjadi sampah dari sejarah itu. Demikian dari kami, terima kasih. Next. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan, karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI, ketika kita membangun Republik ini, sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PD Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih. Next. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi nanti akan dilakukan sesuai dengan tingkatan. Ada yang kabupaten kota, kemudian ada yang tingkat provinsi. Ya, sejak awal bagaimana di dalam wawancara saya dengan Akbar Faisal, di situ kan ditegaskan bagaimana tekanan yang ditujukan kepada saya agar tidak campur tangan terhadap pilkada di Sumatera Utara, di Jateng, di Jatim, kemudian Jogja, beberapa wilayah Jogja, karena semua sudah diatur dan akhirnya itu kan terbukti terjadi. Nah, karena itulah partai terus mengumpulkan bukti-bukti meskipun sejak awal berbagai operasi-operasi khusus dengan melibatkan Parcok memang dirancang tanpa bukti. Tetapi yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan. Nah, itu harusnya para pemimpin negeri ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, fakta-fakta di lapangan menjadi penggerak dari Parcok, itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan, karena ini kaitannya dengan masa depan negeri ini. Bayangkan 6,7 juta jiwa rakyat dikorbankan untuk cita-cita kemerdekaan negeri ini. Kita tidak boleh sia-siakan pengorbanan mereka. Next. Berikan dorongan kepada Saudara Julius untuk tidak pernah berhenti, karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan dan juga dilindungi hak imunitas. Sehingga
apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja. Sehingga anggota DPR pun itu sampai diberikan sanksi teguran oleh MKD yang seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kami akan memberikan advokasi. Bahkan kalau perlu itu sidang itu juga harus dibuat terbuka supaya masyarakat bisa memahami. Next. Teman-teman semuanya, penyalahgunaan aparatur negara untuk tujuan pemilu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi. Itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM terhadap hak konstitusi warga negara untuk memilih secara bebas, secara berdaulat, secara merdeka. Karena itulah, karena ketentuannya juga berkaitan dengan HAM, hal tersebut tidak mengenal kadaluarsa. Nah, karena itulah saat ini yang kami syukuri kesadaran masyarakat sipil itu semakin kuat. Kesadaran rakyat untuk melakukan koreksi itu juga semakin kuat. Itu bisa terlihat misalnya dengan kasus penembakan Gama yang mula-mula mencoba ditutupi dengan memasukkan skenario terjadi tawuran, ternyata masyarakat kemudian bergerak melakukan perlawanan. Terhadap apa yang terjadi di Semarang, partai juga bersikap proaktif akan melakukan advokasi karena tidak ada satupun dari aparatur negara termasuk aparatur kepolisian yang boleh mematikan jiwa rakyatnya sendiri. Karena itulah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan permohonan maaf. Maka pada kesempatan ini kami menghimbau agar seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia dapat mengobarkan semangat merah putih di dalam menghadirkan keadilan, ketentraman, dan ketertiban hukum di tengah masyarakat. Terhadap adanya oknum-oknum Polri yang justru melindungi berbagai tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan korupsi, termasuk judi online, tambang ilegal, dan berbagai kejahatan-kejahatan keuangan lainnya harus kita hadapi secara bersama-sama sebagai suatu bentuk koreksi dari rakyat dan sekaligus kita memberikan dukungan moral kepada Komisi 3 DPR RI. Next. Cukup? Satu lagi, silakan. Kan ya tanggal 17 Desember ya bersama-sama. Sekaligus, jadi nanti dalam upacara partai kita akan umumkan sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai karena ketika kita masuk di dalam suatu partai politik kita meluruhkan diri pada suatu kepentingan partai yang lebih besar yaitu untuk rakyat, bangsa, dan negara. Dan mengakhiri konferensi pers ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungannya kepada kami, juga kepada rekan-rekan pers. Mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan dari jiwa raga lebih dari 6,7 juta rakyat Indonesia demi kemerdekaan Indonesia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu Merdeka. Terima kasih.